Saudara, KPK melakukan tangkap tangan di wilayah Kota Bandung dengan menangkap sejumlah orang. Tangkap tangan berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan alat dan jasa. Benar ya, Jumat 14 April 2023, tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Seluruh pihak yang ditangkap tentu segera kami lakukan permintaan keterangan untuk memastikan dalam waktu 1 kali 24 jam kami harus menentukan sikap dari seluruh hasil kegiatan tangkap tangan yang sedang kami lakukan ini. Perkembangannya pasti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan operasi tangkap tangan KPK, kami sudah tersambung dengan juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Imron. Ya Mas, kami ingin mengonfirmasi terkait dengan informasi yang kami dapatkan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Berapa orang yang ikut terjaring dalam OTT ini dan apakah juga melibatkan Wali Kota Bandung yang menjabat saat ini, Yana Mulyana, betul? Ya, betul. Jadi dari kemarin siang sampai tadi malam ya, secara paralel tim terus bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan adanya transaksi pemberian dan penerimaan sejumlah uang ya oleh penyelenggara negara di Kota Bandung, dan betul pada akhirnya tim KPK menangkap Wali Kota Bandung beserta beberapa pihak lainnya ya, pejabat di Kota Bandung, di Dinas Perhubungan ya Kota Bandung. Dan sejauh ini informasi yang kami peroleh dari teman-teman di lapangan, para pihak yang ditangkap ini sudah berada ya di Gedung Merah Putih KPK untuk segera dilakukan permintaan keterangan oleh tim, karena sesuai dengan ketentuan tentu KPK hanya memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap dari seluruh proses kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan dari kemarin siang itu. Begitu Mas Imron. Baik, jadi sudah terkonfirmasi ada Wali Kota Bandung yang ikut terjaring dalam OTT kemarin ya, Mas Ali Fikri ya. Dan Ya. dari pihak pejabat pemerintahan lain di Kota Bandung, apakah juga ada yang terjaring dan pihak swasta, Mas Ali? Iya betul Mas Imron. Jadi selain wali kota juga ada beberapa pejabat di Dinas Perhubungan dan juga ada pihak swasta ya. Ada pihak swasta yang juga turut ditangkap dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dari Dinas Perhubungan dan juga ada pihak swasta. Bisa dijelaskan lebih lengkap Mas Ali terkait dengan apa kasus OTT yang dilakukan KPK kemarin? Iya, ini kan terkait dengan program Bandung Smart City ya. Salah satunya kemudian kan pengadaan CCTV dan jaringan internet ya di Kota Bandung gitu. Namun kemudian kami menemukan ada dugaan korupsinya di sana ya, transaksi pemberian dan penerimaan uang terkait dengan pengadaan unit CCTV dan juga jaringan internet tadi gitu ya dalam program Bandung Smart City tadi itu. Tentu nanti kami pasti akan kembangkan lebih lanjut ya, apakah kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi lainnya begitu ya, karena kalau kita melihat dari 2 OTT sebelumnya yang berturut-turut dalam minggu ini atau minggu kemarin dan minggu ini, itu kan ternyata banyak klaster ya. Kalau kita di Meranti misalnya, Kepulauan Meranti itu kan ada 3 klaster ternyata. Setelah ditemukan tangkap tangan ternyata berkembang kan gitu ya di lapangan. Misalnya pemotongan, kemudian jasa umroh dan suap kepada auditor BPK. Berikutnya kemudian kami lakukan tangkap tangan di DJKA juga, ternyata kemudian bukan hanya di Semarang, ternyata ada klaster lain di Trans Sulawesi gitu kan, kemudian di Jawa Sumatera dan kemudian di Jawa bagian barat gitu, ada 4 klaster juga. Nah mudah-mudahan ini juga nanti kami bisa temukan adanya dugaan korupsi lain dari satu titik yang kemudian kami tindak lanjuti dari laporan masyarakat
terkait dengan pengadaan CCTV dan jaringan internet tersebut, begitu Mas Imron. Baik, berarti penangkapan dilakukan pada saat transaksi dilakukan begitu Mas Ali ya. Dan ada barang bukti apa saja yang turut diamankan dalam OTT kemarin Mas Ali? Iya betul, ada barang bukti yang turut juga diamankan sejumlah uang ya dalam bentuk rupiah yang saat ini tentu masih akan terus dikonfirmasi lebih dahulu kepada orang-orang yang ditangkap begitu ya. Tapi perlu juga kami ingin tegaskan di sini bahwa di dalam pembuktian unsur korupsi itu kita tidak melihat dari besar kecilnya uang begitu ya. Sekaligus ini sebagai jawaban pada pihak-pihak yang selalu kemudian mendegradasi kegiatan tangkap tangan oleh KPK dengan narasi misalnya uang receh dan lain-lain begitu ya. Karena bagi kami bukan melihat dari sisi itu, tapi dari sisi perbuatan dari para pelaku ini begitu ya. Di sana sudah sangat jelas ada unsur penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, kemudian ada unsur menerimanya begitu. Nah, ini yang menjadi penting bagi kami untuk terus buktikan nanti dalam 1x24 jam apakah kami bisa menemukan dugaan peristiwa pidana dan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum begitu Mas Imron. Baik, selain menggali informasi dari sejumlah saksi, apakah pihak KPK juga saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, Mas Ali? Iya, tentu dalam kegiatan tangkap tangan ini kan biasanya di beberapa kesempatan tangkap tangan itu akan terus berkembang di lapangan ya. Apalagi kemudian tangkap tangan ini kan sebenarnya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Karena ini kan mengejar orang yang terus bergerak begitu ya. Tentu di samping tadi dibutuhkan waktu yang cepat untuk melakukan penangkapan dari beberapa titik. Kami juga harus menganalisis dengan cepat, kemudian menentukan sikap 1x24 jam gitu ya. Nah 1x24 jam ini kan sebenarnya sangat berat bagi kami untuk melakukan analisis secara mendalam sehingga kami juga harus harus memastikan seluruh proses ini sesuai dengan ketentuan hukum dan kami tidak pernah kemudian keluar dari rel hukum itu. Nah, oleh karena itu tentu bagi kami yang terpenting adalah mengejar waktu 1x24 jam untuk menemukan peristiwanya dan orang yang bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti permulaan gitu ya. Dengan bukti permulaan yang ada saat ini dan nanti pengembangannya bisa kami lakukan pada proses penyidikan kalau kemudian kami dapat simpulkan benar ada peristiwa pidananya. Di beberapa tangkap tangan yang KPK lakukan kan kemudian berkembang pada proses penyidikan karena nanti di sana kan bisa kami lakukan upaya paksa lain ya. Ada penggeledahan, ada penangkapan dan lain-lain itu bisa dilakukan pada proses-proses prosesia di penyidikan begitu. Nah, termasuk juga kemudian mengembangkan lebih lanjut alat bukti permulaan yang telah kami miliki tadi. Sehingga nanti di sana akan dilakukan analisis lebih jauh oleh tim penyidik KPK untuk menemukan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Dan sekali lagi KPK tidak pernah berhenti dalam satu titik ketika menangani sebuah kasus atau perkara ya. Pasti kami akan kembangkan lebih lanjut, kami tuntaskan, tetapi lagi-lagi kami patuh pada hukum acara pidananya. Itu yang terpenting. Kami tidak akan lepas dari aturan-aturan hukum dan kami tidak akan keluar dari jalur itu, gitu ya. Jadi menegakkan hukum, kami menegakkan hukum, tapi kami berupaya tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri. Itu prinsip kami, begitu, Mas Imron. Baik, pengembangan masih terus dilakukan dan untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam operasi tangkap tangan ini ya. Yang juga ingin kami ketahui, Mas Ali, ada berapa orang yang saat ini sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Mas Ali? Ya, sejauh ini dari informasi teman-teman yang di lapangan, itu ada 9 orang ya, yang telah berada di Gedung Merah Putih KPK, tetapi tentu kami nanti akan update kembali berapa orang yang ditangkap dalam kegiatan tangkap tangan di Kota Bandung ini. Sejauh ini 9 orang sudah dalam pemeriksaan tim di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terkait dengan penggeledahan, Mas Ali Fikri, lokasi-lokasi mana saja yang sudah digeledah oleh KPK? Penggeledahan itu sungguhnya nanti pada proses penyidikan ya, Mas Imron ya. Karena ini kan 1x24 jam tadi itu
kita sebut proses penyelidikan begitu ya. Sehingga kami juga selalu menyebutnya orang-orang yang ditangkap ini sebagai terperiksa begitu ya. Belum disebut sebagai tersangka begitu ya. Adalah orang-orang yang terperiksa, nanti dalam 1x24 jam itulah kami harus menentukan sikap apakah ada peristiwa pidana dan orang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, baru berikutnya kami pasti akan informasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK. Di sanalah, seperti halnya kalau kita mengacu pada 2 OTT yang terakhir kemarin, kami akan umumkan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka, kemudian kami hadirkan tersangka dan juga barang bukti, serta konstruksi perkara secara utuh dan lengkap setidaknya sebagai bukti permulaan dari peristiwa pidana yang kami lakukan melalui strategi tangkap tangan, begitu. Tadi Mas Ali juga mengatakan dari contoh OTT yang dilakukan KPK sebelumnya di Semarang, contohnya juga ada beberapa hal yang mengacu atau berkaitan dengan wilayah lain. Apakah dengan kasus ini juga berpotensi ada keterlibatan di wilayah lain, Mas Ali? Iya, ini yang sedang kami lakukan pendalaman ya, Mas Imron, karena sekali lagi batasan waktu yang sangat sempit inilah yang justru kemudian kami gunakan seoptimal mungkin melakukan analisis mendalam untuk menentukan lebih dahulu peristiwa pidananya, gitu ya. Itu yang tentu menjadi fokus kami lebih dahulu. Nanti perkembangannya pada proses penyidikan, karena dalam proses penyidikan itu sesuai dengan normatif undang-undang itu bisa maksimal 4 bulan. Ya. Dalam 4 bulan itulah yang bisa kemudian kami mengembangkan informasi dan data yang kami miliki dari bukti permulaan itu sampai kemudian pada proses penuntutan dan persidangan. Tapi di dalam beberapa perkara, selain pada proses penyidikan kami kembangkan, di proses penuntutan dan persidangan pun juga sangat terbuka lebar kemudian ditemukan fakta-fakta baru dan kami kemudian kembangkan pada proses-proses penyidikan baru berikutnya, gitu. Nah, itu seringkali kemudian kami temukan fakta-fakta itu. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK atas informasinya.